Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 7 Maret 2024. Bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang mengeluh bahwa bangsa ini tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka mengikuti jalan sendiri, rancangan sendiri, kehendaknya sendiri, tidak mengindahkan perintah Tuhan, rancangan Tuhan, dan memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Hamba-hamba dan nabi diutus, namun mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka tetap menegarkan tengkuknya dan berbuat jahat lebih daripada nenek moyang mereka. Maka mereka menjadi orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Sedangkan dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23, Yesus yang mengusir setan yang membisukan dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Buka pikiran mereka, kalau kesalahan pecah-pecah pasti binasa. Kalau Beelzebul atau setan itu saling berkelahi, terpecah-pecah, maka akan hancur. Suka bertanya, kalau demikian, dengan kuasa apa pengikutmu mengusir setan? Dan digambarkan bagaimana perumpamaan orang yang menjaga rumahnya. Bila ia kuat, maka akan amanlah. Menegaskan kepada para murid, siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama dipilih menjadi anak-anak Allah, seperti bangsa Israel dipilih oleh Yahweh menjadi bangsa terpilih, bangsa kesayangan. Namun dalam praktek mereka tidak mengindahkan suara Tuhan. Mereka justru mengikuti kehendaknya sendiri, menutup telinga terhadap suara nabi-nabi, terhadap kehendak Allah, dan mengikuti kehendak mereka. Para nabi mereka bunuh, dianggap sebagai batu sandungan. Demikian pula Yesus dianggap batu sandungan oleh orang-orang sebangsanya, orang Farisi, ahli Taurat, tua-tua yang menganggap Yesus sebagai halangan dan batu sandungan bagi orang lain, bagi dirinya, bagi bangsanya. Maka mereka mencoba untuk melawan, menghalangi, mengusir, bahkan nanti membunuhnya. Baik perjanjian lama, zaman para nabi maupun zaman Yesus, mereka mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat. Karena mereka
terkungkung pada pikirannya sendiri. Nabi-nabi, pengajar-pengajar, bahkan Yesus pun ditolak karena kepicikan egoisme. Benarlah kata Nabi, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, kehendakku bukan kehendakmu. Maka kita pada masa Prapaskah ini, saya ajak untuk melihat diri kita. Apakah kita seperti orang-orang Israel, ahli Taurat dan kaum Farisi yang tetap berprinsip berpegang pada kehendak masing-masing dan kurang terbuka pada kehendak Allah. Kita jadikan rancanganmu rancanganku, jalanmu jalanku, kehendakmu kehendakku. Kita diajak melihat kehendak dan karya Tuhan dalam hidup kita, agar akhirnya kita dimampukan untuk tetap setia dan tetap menjadi anak-anak Allah. Pada masa Prapaskah ini kesempatan untuk melihat diri kita yang sudah dipilih lewat pembaptisan. Apakah kita juga menghidupi martabat itu? Atau dengan kata lain, apakah kita terus berusaha mewujudkan martabat baptisan itu dalam hidup kita sehari-hari, sehingga akhirnya kita semakin dikasih oleh Allah. Kita jadikan kehendak Allah kehendak kita, rencana-rencana kita, rancangan Allah rancangan kita. Tidak mudah karena dunia menggoda kita, tetapi kita yakin asal kita berpegang pada kehendak Allah, semua akan berjalan dengan lancar. Semoga kita benar-benar mampu untuk pelan-pelan meninggalkan ego, kedagingan, untuk dapat akhirnya melaksanakan, merenungkan, dan mendengarkan sabda dan kehendaknya. Biarlah roh Allah yang menguasai diri kita. Kita dengarkan sabda Allah Injil bagian terakhir. Barang siapa bersama aku, ia mengumpulkan, dan barang siapa tidak bersama aku, dia mencerai-beraikan. Mari kita mohon agar kita pun mampu untuk menyatukan orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam iman, hidup, dan cara yang benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa hidup baik di hadapanmu, laksanakan kehendakmu dan perintahmu, agar kami mendapatkan kasih karuniamu. Semoga kau buang jauh-jauh dosa-dosa kami, kesombongan kami, kedubur yang dalam, agar tidak bisa kami ambil lagi. Dan gantilah kami dengan hati yang lembut, semangat hati yang mengikuti kehendak-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Semoga mereka yang ragu-ragu, yang jatuh dan patah semangat, Kau bangkitkan. Bila mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu menguraikannya, dan yang ekonomi Engkau bantu laksamanya. Untuk itu, sertai mereka dengan berkat dan rahmat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, saya dorong, bahkan setengah saya wajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, agar kita tetap terhindar dari virus corona.
Dengan kita hidup sehat, maka keluarga kita, orang sekitar kita juga hebat, juga sehat dan tetap hidup. Maka saya mengajak kita terus menghidupi pola sehat. Terima kasih segala usaha panjenengan dalam mendukung dan gereja dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga serta dana. Itu semua mendukung pelayanan gereja. Semoga akhirnya gereja semakin mampu menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Saya mengajak di masa prapaskah ini untuk terus mengadakan olah rohani agar kita semakin suci berkenan kepada Allah. Singkirkanlah segala kejahatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, agar akhirnya kita benar-benar siap mengikuti kehendak Allah. Setiap Jumat adalah salib, mari kita ikuti bersama. Dan juga setelah itu dengan Ekaristi. Kita benar-benar ingin menghadirkan Kristus dalam diri kita masing-masing, menghayati sengsaranya agar akhirnya kita pun layak untuk diselamatkan. Akhirnya saya mengucapkan pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.